Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya from secondary one. Welcome back to our lesson, physics lesson, and today we're going to resume our topic or discussion from last week. So, but before we do it, let's pray dua together. Praying start from tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jini ilmu warzuqni fahmu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. So teman-teman semua, here we can see some review from our previous meetings. Heat or thermal energy is a form of energy that's transferred from one object to another. Ya. Jadi heat itu adalah bentuk bentuk energi yang ditransfer atau yang dipindahkan, ya. Energy that's transferred from an object to another. Dengan syarat apa? Kalau bisa ada transfernya, dengan syarat adanya perbedaan suhu, ya. Kalau tidak ada perbedaan suhu, maka tidak akan ada energi panas or heat or thermal energy that is being transfer, ya. Heat moves from object with higher temperature to lower one. Ini sudah kita pelajari juga. Higher temperature to lower one. So from the warmer to the colder. And the warmer object transfer heat, the colder objects receive heat, ya. When the two objects reach the same temperature, no more heat transfer. Okay. Namanya ini adalah thermal equilibrium, ya. Sorry. Jadi ketika memang suhunya sudah sama, tidak akan ada lagi perpindahan panas yang kita sebut dengan thermal equilibrium atau keseimbangan panas. Nah, jumlah panas yang dikasih itu sama dengan jumlah panas yang diterima, gitu ya. Jadi kalau ngasihnya sekian joule, maka yang diterima juga sekian joule. Meskipun mungkin diterimanya kalau lebih dari satu objek, tapi total bakal sama jumlah panasnya atau jumlah energinya. Lanjut. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Andika hits 500 gram of water. Meanwhile Jahran hits 1 kg of water. Ya, Andika memanaskan 500 gram air, Jahran memanaskan 1 kg air. Agar air tersebut mendidih, kira-kira mana yang lebih banyak butuh energi? Apakah yang 500 gram atau yang 1 kg? Ya, benar, jawabannya yang 1 kg. Yang 1 kg akan membutuhkan lebih banyak energi agar dia dapat mendidih, gitu ya. Jadi ya wajar saja ya, yang 1 kg membutuhkan lebih banyak energi agar dia mendidih karena ya airnya lebih banyak. Ya airnya lebih banyak, maka ya untuk memanaskannya butuh lebih banyak panas juga, atau kalau bahasa kita lebih lama dipanaskannya, ya. Ya soalnya ya kita bayangkan saja kita mendidihkan air satu gelas sama satu panci, pasti beda sekali ya. Bakal butuh lebih energi yang lebih di satu panci. Putri hits 750 gram of water from 25 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Jadi 750 gram dipanaskan oleh Putri from 25 to 60 degree. Ada perbedaan ada perbedaan suhu berapa derajat nih? Dari 25 ke 60. Dari 25 ke 60 ada perbedaan suhu. Iya, 35 derajat Celcius. Sementara Nadia hits 750 gram of water, jadi sama ya. Nadia juga 750 gram, sekarang masanya sama. Tapi dipanaskannya dari 25 derajat Celcius ke 95 derajat Celcius, berarti naik suhunya berapa? 25 ke
90, ayo 25 ke 90 berapa ya? 25 ke 90 ya 65 ya, 65 derajat Celcius. Mana yang butuh banyak energi? Ya logikanya gini aja, kalau kalian ingin airnya cuma anget, apinya sama ya. Kalau kalian pengen airnya anget ya cuma dipanasin bentar, energi yang dipakainya dikit. Tapi kalau kalian pengen airnya itu panas banget, berarti kalian panasinnya harus lama ya. Dengan besar api yang sama gitu ya. Semakin lama dipanasin berarti semakin banyak energi yang dipakai gitu. Will it take the same amount of energy to heat? Nah, apakah akan membutuhkan besar energi yang sama untuk memanaskan 200 gram air dan 200 gram besi dari suhu 20 ke 60 derajat Celcius. Jadi, teman-teman semua, yang bisa kita perhatikan di sini ya, perubahan suhunya sama dua-duanya ya, delta T-nya, delta T-nya dua-duanya sama 40 derajat Celcius. Masanya juga dua-duanya sama ya. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu ininya nih. Yang berbeda itu yang pertama air dan yang kedua itu besi. Apakah butuh energi yang sama? Tentu beda. Karena apa? Karena jenis zatnya juga beda. Maka kita bisa buat kesimpulan. Lebih banyak massa, maka lebih banyak energi. Ya. Bentar kita highlight ya. Masanya semakin banyak, energi yang dibutuhkan semakin banyak. Perbedaan suhunya itu semakin tinggi, maka butuh energi yang semakin banyak juga. Zat yang berbeda artinya jumlah energi yang berbeda juga ya. Jadi kita punya beberapa besaran di sini. Besarannya apa aja? Pertama, kita punya mass. Pertama, kita punya mass. Mass itu M. Kedua, kita punya energi. Energi, heat energi atau thermal energi itu lambangnya itu Q. Ya, change in temperature itu adalah delta T. Udah pernah dibahas sebelumnya ya di pemuaian. More energy ya Q juga. Different substance. Nah, ini tandanya untuk different substance itu kita pakai C ya. The C stands for specific heat. Jadi tiap benda memiliki specific heat yang berlainan. Energi ya Q. Nah, M itu mass. Kalau ini ya, kalau delta T change in temperature gitu ya. Nggak usah ditulis sih. Udah. Jadi kita punya beberapa besaran nih, M, Q, delta T, dan C. Q-nya di sini ada beberapa karena memang Q itu dipengaruhi. The demand of Q is not always influenced, is not only influenced by the mass but also the change in temperature and the specific heat or the type of substance. Ini conclusion kita. Nah, conclusion ini bisa kita ubah menjadi rumus. Seperti yang kita tahu, M itu mass with the unit of kilogram, delta T is change in temperature with the unit of degree Celsius, specific heat, C is specific heat with the unit of joule per kilogram degree Celsius, but for specific heat easy ya. Often it is often that the specific heat is known. Yeah. And it only contains figure ya, dia hanya isinya angka aja gitu. Nah, mungkin nanti specific heat juga bisa dicari sih nilainya. Kemudian heat energy itu lambangnya Q ya. Heat energy itu lambangnya Q.
dengan with the unit of joule. So we have this formula. Q equals M multiplied by C. Dot mean multiplication ya, perkalian. Q or heat energy equals mass times specific heat times change in temperature. Or I will short it Q macet ya, to make it easier to memorize ya. Q macet. Nah, specific heat. Nah, spesifik itu maksudnya apa sih? Spesifik itu adalah identitas, guys. Jadi air itu dia punya identitas. Apa identitasnya? Yaitu punya spesifik heat 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Nah, gini nih guys. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius itu artinya kita tuh butuh memanaskan air dengan energi 4200 Joule agar air yang sebanyak 1 kilogram itu tuh suhunya bisa naik 1 derajat Celcius. Itu ya. Jadi spesifik heat itu kayak identitas kalau kalian ketika tahu spesifik suatu benda gitu. Contohnya air ini berarti 4200 Joule per kilogram derajat Celcius itu butuh 4200 Joule of energy to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. Nah, kita punya example ya. Example-nya saya pindahkan saja dulu. Iya, sehingga bisa ada di halaman selanjutnya. Belum. Yuk, kita balik lagi. Ya. Anotasinya jadi pindah ya. Oke. Apalah. Lanjut. Nah, ini contoh masalahnya. Kita punya 800 gram air. Artinya gram itu massa ya. Artinya kita itu punya massanya 800 gram. Massanya 800 gram. Karena massa itu, because mass should be written in kilogram, jadi kita ubah saja 800 per 1000 kilogram. Atau 8 per 10 kilogram. Kalau yang diketahui itu adalah suhunya. Awalnya 50, naik menjadi awalnya 25 naik menjadi 50. Artinya ada perubahan suhu. Perubahan suhunya gimana? Nah, perubahan suhunya itu artinya suhu akhir dikurangi suhu awal. Perubahan suhu or delta T equals final temperature minus initial temperature. So we get 50 minus 25. Then we have 25 degree Celsius. Oke, di sini juga diketahui kalau CO wadarnya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah ini nih. Calculate the amount of energy.
Artinya nyari ini energi. Energi itu apa lambangnya? Thermal energy Q. Jadi kita nyari Q. Rumusnya apa Q? Ya, rumusnya Q itu adalah Q equals Q macet ya. Q macet. Q equals M multiplied by C multiplied by delta T. The Q equals the mass-nya itu 8/10. Kenapa 8/10 bukan 800? Ulangi lagi ya. Karena memang harus ditulis dalam kilogram. C-nya 4200. Kemudian delta T-nya 25. Sehingga kita dapat, kita ini kali-kalikan, dapatlah 8 kali 25, 200. 200 coret-coret 20. 42 kali 2, 84. Nolnya nambah 1. Jadi kalian dapat Q-nya itu 84.000 Joule. Oke, easy ya. Cuma kali-kalikan aja. In fact, this is easier than the one that we had at thermal expansion ya. Thermal linear expansion. Contoh selanjutnya. Kita tulis aja dulu ya. Pertama kita punya energinya itu 12 kilojoule. Nah, kalau ada yang kayak gini, kalau ada yang joule, artinya dia energi. Tapi kok ada K-nya gitu. K itu adalah kilo. Ya. Jadi energinya itu 12,6 kilojoule. Kilo itu kalian sering ke restoran 5K, 20K, artinya 1000 ya. Nanti 12,6 kali 1000 joule atau 12.600 joule gitu ya. Jadi kayak gitu artinya 1000. Received by 300 gram of water. Jadi airnya itu 300 gram. Mass berarti ya. Ingat mass itu harus ditulis dalam apa? Should be written in kilogram. So 300 divided by 1000. So it can be kilogram or 3/10 of kilogram. Selanjutnya katanya dipanaskannya dari suhu awal berapa? Dipanaskannya itu inisial temperaturnya itu suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Berarti suhu awal atau T1 adalah 25 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ini nih. Determine, tentukan what the temperature will be. Jadi panasnya nanti akan berapa gitu. Panasnya itu nanti akan berapa? Suhunya nanti akan berapa? Ya berarti kita nanyanya suhu akhir. Suhu akhirnya berapa gitu. Oh ya kelupaan ya. C-nya 4200. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berarti kita nanyain apa? Di sini di rumus kita tidak ada secara langsung T1 atau T2. Tapi T1 atau T2 itu lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di sini nih di delta T. Artinya kita itu nyari apa dulu? Artinya kita nyari dulu delta T. Bagaimana caranya? Tulis saja rumusnya. Q equals M C delta T. Mass multiply specific heat multiply change in temperature. Q-nya masukkan aja ini 12.600. M-nya 3/10 ya. C-nya 4200. Kemudian delta T-nya kita cari. Nah, teman-teman semua, kalau seperti ini berarti if the mathematical problem turn into this ya, you can use algorithm ya, bukan algorithm aljabar itu ya, algebra ya. Kita pakai algebra aja. Gimana caranya? Nah, 3/10 pindah. 3/10 nanti pindah ke ruas kiri.
4200 juga pindah ke ruas kiri. Bentuknya nanti kayak gimana? Bentuknya kayak gini nih. 12.600 dibagi. Nah, ini tadinya di atas jadi di bawah. 4.200 dikali ini 3/10 karena pindah jadi kebalik. 10/3 sama dengan delta T. Nah, gitu guys. Kemudian apa? Kemudian ya ini kita tinggal coret-coret lah guys. Ya. Atas bawah itu bisa dicoret. Di atas ada 20, di bawah ada 20. Ya. 126 itu tuh bisa dibagi sama 3. Hasilnya 42. 42 ada atas bawah. Jadi sisanya berapa? Sisanya delta T cuma 10 saja ya. Delta T cuma 10 saja, 10 degree Celcius. Lalu seperti setelah ini gimana? Kita kan tahu ya, kalau delta T itu final temperatur minus initial temperatur. Oke, kita jelas lagi rumusnya. Delta T itu final temperatur minus initial temperatur. Delta T-nya 10, T2-nya dicari, T1-nya 25. Berarti maka T2 adalah 10, ini pakai aljabar lagi. Pindah 25-nya ke ruas kanan, tadinya dikurang jadi tambah. Ya, sehingga kita dapat T2 adalah 35 derajat Celcius. Ini we need to complete this do you call it this exercise? I will post it at Google Classroom. Thank you, that's all from me. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.